Nomor 1. Hasil observasi proses pembelajaran di semester sebelumnya menunjukkan bahwa kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus di kelas Anda mengalami peningkatan yang tidak signifikan jika dibandingkan dengan peserta didik berkebutuhan khusus di kelas yang lain. Padahal Anda sudah mencoba berbagai metode belajar untuk keberagaman peserta didik Anda. Nah, apa upaya yang akan Anda lakukan? A. Menugaskan peserta didik yang lain untuk menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya yang berkebutuhan khusus. B. Memberikan tugas tambahan kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. C. Menanyakan kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengetahui langkah efektif yang dapat dilakukan. D. Memeriksa efektivitas metode belajar peserta didik berkebutuhan khusus yang telah dilakukan untuk mengganti metode belajar yang kurang efektif. Atau E. Memberikan perhatian khusus kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus selama proses pembelajaran di kelas. Nah, kira-kira yang tepat yang mana ya untuk soal nomor 1 ini? Jadi ini peningkatannya itu tidak signifikan ya jika dibanding dengan peserta didik di kelas yang lainnya, seperti itu. Maka kita yang harus dilakukan itu yang mana? Ya, jawabannya adalah yang D ya, memeriksa efektivitas metode belajar peserta didik berkebutuhan khusus yang telah dilakukan untuk mengganti metode belajar yang kurang efektif ya. Jadi kita periksa dulu apakah metode belajarnya sudah tepat atau belum, seperti itu ya. Jadi kalau belum nanti kita ganti dengan yang lebih efektif. Jadi yang D poinnya 5 teman-teman. Kalau yang C menanyakan kesulitan bisa jadi ya, menanyakan kesulitan kepada peserta didik tersebut untuk mengetahui langkah-langkah selanjutnya ya. Ini poinnya 4. Yang E poinnya 3, yang A poinnya 2, dan yang B poinnya 1. Lanjut ya. Nomor 2. Dalam suatu kelas, terdapat 3 anak yang berasal dari luar suku bangsa. Mereka memiliki ciri fisik dan logat bicara yang berbeda dengan teman-temannya. Pada saat Anda sedang memberikan tugas kelompok di kelas tersebut, semua peserta didik menolak untuk satu tim dengan ketiga anak tersebut. Sebagai pendidik, langkah apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan wawasan kepada siswa untuk saling menghormati sesama dalam perbedaan dan menempatkan ketiga anak tersebut dalam kelompok. B. Memfasilitasi terjadinya diskusi berdasarkan penghargaan dan penghormatan satu dengan yang lainnya. C. Menempatkan peserta didik pada kelompok dan meminta semua menghargainya. D. Membaurkan mereka dalam kelompok dan mengancam yang menolak akan kena sanksi. Atau E. Meminta ketiga peserta didik tersebut untuk menerima penolakan dari teman-temannya. Yang mana ya untuk soal nomor 2 ini? Silakan bisa dipikir sejenak teman-teman. Iya, jawabannya adalah yang A ya pastinya kita berikan wawasan ya kepada semua siswa untuk bisa saling menghormati ya, atau saling toleransi sesama dalam perbedaan. Kemudian kita tempatkan ketiga anak tersebut ke dalam kelompok ya. Setelah kita ngasih pengetahuan ya kepada anak-anak di kelas tentang toleransi, barulah kita masukkan ketiga anak tersebut ke dalam kelompok. Ini poinnya 5 teman-teman. Kalau yang B, memfasilitasi terjadinya diskusi berdasarkan penghargaan dan penghormatan satu dengan yang lainnya, ini poinnya 4, yang C poinnya 3, D poinnya 2, dan yang E poinnya 1. Next ya. 3. Pada awalnya, Santi adalah peserta didik yang aktif dan bersemangat dalam proses pembelajaran. Akan tetapi, dalam beberapa pertemuan terakhir, Santi terlihat kurang bersemangat dan keaktifannya di kelas juga menurun. Akibatnya, hasil ujian akhir semesternya kurang baik. Upaya apa yang akan Anda lakukan dalam situasi tersebut? A. Mengobservasi apa yang melatar belakangi penurunan keaktifan Santi selama proses pembelajaran. B. Memberikan motivasi dan terus membimbing Santi agar bisa kembali semangat seperti sebelumnya. C. Menganalisis perubahan Santi dan memotivasinya agar dapat menjaga konsistensi belajar. D. Memberikan motivasi kepada Santi untuk menjaga konsistensinya dalam proses pembelajaran. Atau E. Melakukan dialog dengan orang tua atau wali Santi mengenai perubahan semangat dan perilaku Santi. Yang mana ya? Ini berarti Santi ini yang tadinya aktif dan bersemangat, tetapi ternyata akhir-akhir ini terlihat kurang bersemangat ya, dan keaktifannya di kelas juga menurun. Sehingga hasil ujiannya ini kurang baik. Nah, upaya apa yang akan kita lakukan? Ya, jawabannya adalah yang A dulu ya. Ya, kita cari tahu dulu, kita teliti dulu, kita observasi dulu apa yang melatar belakangi penurunan keaktifan Santi selama proses pembelajaran ya. Jadi kita cari tahu dulu, barulah kita nanti kasih solusi seperti itu ya. Yang A poinnya 5 teman-teman. Yang C menganalisis perubahan Santi dan memotivasinya pasti ya. Ini poinnya 4. Yang B poinnya 3.
D poinnya 2, dan yang E melakukan dialog ya. Setelah semuanya sudah kita lakukan kepada Santi, barulah kita meminta atau mengetahui ya dari orang tua atau wali Santi untuk mengenai perubahan semangat tersebut ya. Ini poinnya 1 teman-teman. Next, nomor 4. Ketika Anda memiliki siswa dengan kebutuhan khusus di kelas Anda, tindakan yang paling baik adalah A. Mengabaikan kebutuhan khusus siswa tersebut karena Anda tidak memiliki pengalaman dalam mendidik mereka. B. Merancang pengajaran yang inklusif dengan memodifikasi materi dan memberikan dukungan yang sesuai. C. Menyarankan orang tua untuk mencari sekolah khusus untuk anak mereka. D. Meminta siswa tersebut untuk tidak hadir di kelas. Atau E. Mengisolasi siswa tersebut dari kelas agar tidak mengganggu siswa yang lainnya ya. Yang mana ya, bila kita memiliki siswa yang berkebutuhan khusus di kelas kita, maka upaya yang kita lakukan itu yang mana? Ya, jawabannya adalah yang B ya. Kita rancang pengajaran secara inklusi ya, dengan memodifikasi materi dan memberikan dukungan yang sesuai pastinya ya. Ini poinnya 5 teman-teman. Kalau yang C, menyarankan orang tua untuk mencari sekolah khusus untuk anak mereka ya, bisa jadi kalau kita tidak bisa ya menghadapinya ya. Ini poinnya 4. Yang E mengisolasi, ini poinnya 3. Yang A poinnya 2. Dan yang D poinnya 1 teman-teman ya. Meminta siswa tersebut untuk tidak hadir di kelas ya. Ini malah menyuruh tidak hadir seperti itu. Jadi ini poinnya 1 teman-teman. Next, nomor 5. Ketika Anda memiliki siswa yang tampak tidak termotivasi dalam belajar, nah upaya apa yang akan Anda lakukan? A. Menegur siswa tersebut di depan seluruh kelas agar merasa malu. B. Mengabaikan siswa tersebut karena tanggung jawabnya adalah untuk termotivasi sendiri. C. Mengurangi kurikulum agar siswa lebih santai. D. Mengancam akan memberikan nilai yang buruk jika siswa tersebut tidak termotivasi. E. Mendekati siswa tersebut secara pribadi, mendengarkan masalahnya dan mencoba membantu menemukan sumber motivasinya. Ini sudah jelas ya, jawabannya tepat adalah yang E ya, pastinya ya. Kita dekati secara pribadi pastinya ya. Kemudian kita dengarkan masalahnya dan kita bantu solusinya. Seperti itu ya. Poinnya 5 teman-teman. Yang C, mengurangi kurikulum agar siswa lebih santai, mungkin bisa jadi, tapi ini bukan yang baik juga ya. Ini poinnya 4, B poinnya 3, A poinnya 2, dan yang D poinnya 1. Lanjut.